Halo Taurus, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih banyak ya kamu sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Baik Taurus, kali ini pembacaan kartu tarotnya untuk mencari tahu ya, sebenarnya sosok seperti apa sih yang saat ini sedang kamu butuhkan untuk ngedampingi dirimu. Ya, kriteria seperti apa, pokoknya wujud fisiknya kayak gimana atau apapun itu ya yang menyangkut tentang orang lain yang sebenarnya itu yang sangat kamu butuhkan untuk di saat ini membersamai dirimu. Namun sebelum mari memulai, mari ingetin dulu ya bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Taurus aja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Nanti bisa aja pembacaannya ini tuh resonate-nya ke kamu hanya seperempat dari pembacaan, atau bisa hanya setengahnya aja dari pembacaan, atau mungkin untuk beberapa kaum Taurus pembacaannya resonate 100% ya. Nah, seperti itu. Oke. Baik, langsung aja nih. Mari mulai. Sebenarnya sosok figur seperti apa sih yang saat ini sangat amat kamu butuhkan untuk ngedampingi dirimu? Wow. Oke. Baik ya. Nah, jadi kalau melihat gini. Nampak-nampaknya untuk di saat ini kamu tuh seperti sedang anti ya dengan kebebasan gitu loh. Jadi apakah kamu sudah puas nih? Kamu udah puas menjadi dirinya kamu sendiri ya, yang dengan jiwa bebas. Kamu sudah puas icip-icip nih, icip-icip tentang kehidupan itu ya, baik buruk, kemudian indah dan sedih gitu ya, petualangan-petualangan. Jadi kamu kayak bisa aja sudah capek, kamu sudah lelah gitu ya. Jadi kamu di sini tuh sudah membutuhkan kestabilan. Nah, di sana kamu udah butuh stabil, kamu sudah butuh yang pasti-pasti lagi lah gitu. Bukan yang petualangan-petualangan hanya mendapatkan pengalaman-pengalaman hidup saja, hanya untuk mengejar sensasi saja. Kamu sudah capek gitu ya. Makanya di sini tuh kamu lebih berkeinginan kalau punya pasangan, ya pasangannya kamu itu tuh sudah dalam mode yang tertib banget gitu loh. Tertib banget gitu ya. Dan yang bisa kamu kontrol gitu. Karena gini, bukannya kamu ingin arogansi ya. Bukannya kamu ingin menjadi raja, menjadi Tuhan bagi manusia lain, bukan. Tapi tadi kata Mari kan kamu ini udah puas nih melihat baik buruk, yang terang, yang gelap gitu. Kamu kan kayak ngerasa kamu udah banyak pengetahuan, kamu udah banyak pengalaman. Jadi kamu ingin seseorang itu tuh bisa kamu dominasi biar hal-hal buruk dalam relationship kalian itu tuh tidak terjadi gitu loh. Atau hal-hal buruk yang harus kamu tanggung akhirnya bisa dihindari, bisa dielakkan gitu loh. Karena kamu udah capek banget gitu ya, mau menyelesaikan masalah itu tuh udah capek. Jadi mendingan di saat sekarang itu tuh kamu kayak melakukan tindakan pencegahan gitu ya, bukan lagi asertif kamunya, tetapi sudah preventif. Nah, itu maksudnya kamu kalau mau untuk mendominasi orang lain gitu ya. Nah, jadi dia dominasinya dominasi yang positif, katakan seperti itu ya. Atau mungkin kamu kayak udah pernah nih punya pengalaman buruk gitu ya dengan orang lain gitu. Dimana ketika kamu membebaskan orang lain, malah orang lain itu tuh yang menjadi pasangan kamu sebelum-sebelumnya itu tuh kayak jadi lose control gitu ya, nggak karu-karuan. Nah di sana, ya jadi sehingga tidak puas, ada datang ketidakpuasan dari dalam dirinya kamu gitu loh, ya. Nah makanya kalau ada pun orang baru di saat ini, ya kamu sudah paham betul kira-kiranya seperti apa sosok figur seseorang yang kamu butuhkan gitu ya. Nah dan juga gini, ini terutama bagi kalian yang usianya masih cukup muda ya. Ini maaf Mari agak vulgar sedikit. Nah kamu juga kayaknya butuh pasangan itu tuh yang bisa memuaskan libido seksualnya kamu gitu ya. Karena ya mungkin untuk sampai sejauh ini
kamu belum ketemu nih sama seseorang yang bisa mengimbangi kamu gitu ya, yang bisa me- me- memuaskan kamu, bikin kamunya itu tuh kayak mengalami apa ya, mengalami klimaks orgasme gitu ya, big O gitu bahasa istilahnya ya. Nah jadi itu yang saat sekarang tuh kamu kayak mau nyari seseorang yang memang bisa hot gitu ya, bisa hot. Jadi kayak pelepasan libido seksualnya kamu hanya kepada dia saja gitu. Jadi kayak petualangannya kamu untuk mencari partner yang menyeimbangi kamu dalam hal seksual itu tuh biar berhenti gitu ya. Makanya kayak kamu di sini tuh tidak hanya butuh, soalnya Maria lihat bukan hanya butuh saja cinta, kasih sayang, romantika, tidak gitu. Tapi kamu nggak bisa juga ngebohongi dirimu bahwa ya untuk bersenang-senang ya, bersenang-senang, mencari pelepasan katarsis hormonnya kamu itu ya, itu tuh kayak wajib banget bagi kamunya gitu ya. Apalagi karena kadang kan masih muda katakan gitu ya, jadi kayak kamu masih sehat gitu loh, ada jadi kayak hormonnya kamu itu tuh ya masih bagus ya, membanjiri saraf-sarafnya kamu gitu ya di sana. Jadi ya mesti dong gitu kan, mesti dong kamu kayak mencari seseorang yang bisa tanda petik halal nih ya. Jadi tidak jajan kamu di sana berpetualangan mencari tempat untuk kelegaan biologisnya kamu gitu ya, tapi hanya ada dengan satu orang yang tetap gitu loh, satu orang yang pasti, satu orang yang tanda petik bersih dia hubungannya gitu ya, bersih dia. Nah di sana jadi kayak meminimalisir kenegatifan kemudian boleh kamu alami gitu ya, apalagi kalau soal urusan biologis tadi gitu ya. Kamu juga kan pasti ya, kamu nggak mau penyakitan dong hanya gara-gara kamu butuhnya pelepasan biologis, jadi kamu kayak sembarangan di sana nyari laki-laki, nyari perempuan gitu ya, ya kamu nggak mau ya. Jadi yang kayak dianya itu tuh pokoknya salah satu karakternya ya, dia bisa menjadi pendamping kamu ya, menjadi jalan pelepasan bagi biologisnya kamu itu juga tadi gitu ya. Nah di sana oke. Kemudian di sini oke. Ya ya. Nah memang kalau mari lihat di saat ini kamu sudah, jadi kebutuhan biologis tadi ya, hal seksual tadi, karena di sini tuh mari lihat kamu sudah merasa siap gitu ya untuk membangun rumah tangga. Karena mari lihat di sini tuh entah pun berapa usianya kamu saat sekarang, katakanlah mungkin usianya kamu masih 20-an. Tapi mari lihat kamu tuh sudah kayak ada ya keinginan untuk segera berumah tangga gitu lah ya. Jadi kalian ini tuh bukannya semacam orang yang mengikuti zaman now sekarang gitu ya. Kalau zaman now itu tuh kan kayaknya anak-anak muda itu tuh sudah anti gitu, anti dengan pernikahan ya, pengennya itu tuh kalau bisa tanda petik gaul bebas gitu ya. Jadi jangan ada komitmen gitu. Biasanya kalau anak-anak muda zaman sekarang, dari hasil pengamatan Mari ya, memang Mari belum pernah melakukan ini apa itu namanya statistik gitu ya, bukan belum pernah, tapi dari hasil pengamatan sekilas pandangnya Mari gitu kan. Nah jadi orang tuh sudah mulai anti dengan pernikahan, namun tidak dengan kamu, tidak dengan kamu. Walaupun katakan pernikahannya kamu itu tuh bukan harus tahun 2026 ini atau harus tahun 2027 ini gitu ya, enggak juga. Kamu meletakkan target kapannya gitu ya, lebih kepada kalau kamu berhubungan dengan seseorang, hubungan asmaranya itu, hubungan pacarannya itu sekaligus ya persiapan untuk naik ke status sebagai suami, sebagai istri gitu loh. Jadi ibaratnya kamu tuh bukan hanya mencari pacar, tapi calon istri, calon suami
Nah, udah kesana kamu ini. Kalau mari lihat itu loh. Jadi lagi-lagi, makanya di sini tuh kamu agaknya butuh dominasi tadi kan, karena memang di dalam rumah tangga bisa aja kamu itu tuh punya prinsip rumah tangga ini, terutama kalau kamu laki-laki kan. Kalau laki-laki itu kan sadar betul bahwa aku adalah kepala rumah tangga gitu. Jadi ya mencari istri yang tanda petik ya manut gitu lah. Mau patuh gitu sama suami gitu. Nah kan di sana. Bukan yang kayak wanita modern zaman sekarang yang tanda petik itu tuh mandiri, sesuka hati, bebas menentukan pilihan hidup gitu. Kamu maunya itu tuh yang cari istri tuh ya kayak wanita zaman dulu lah gitu ya. Yang patuh aja, enggih gitu sama suami gitu kan. Nah atau mungkin ya kalaupun kamu itu seorang wanita, tapi tadi kan kata Mari, pengalaman hidupnya kamu untuk melihat tentang kebebasan itu tuh sudah dapat kesimpulan, hidup bebas-bebas banget pun kok kayaknya nggak bener gitu lah. Enaknya di depan tapi lama-lama bikin mumet juga gitu ya. Makanya kalau kamu bisa punya suara untuk mengarahkan pasangannya kamu, itu tuh alangkah lebih bagusnya menurut dirimu gitu. Karena mungkin ya dulu kamu sembarang dah, pasangan mau gimana, mau seperti apa gitu ya, boleh-boleh aja gitu. Dulu tapinya, dulu. Nah sekarang ini udahlah nggak mau. Yang tertib-tertib aja, yang bener-bener aja lah, yang pasti-pasti aja. Nah udah kesana nih maunya kamu. Nah berikutnya kalau Mari lihat memang beberapa di sini tuh kamu sudah mulai kuat nih ya, rohaninya kamu, ketebalan imannya kamu. Jadi kayaknya urusan agama ini tuh kuat banget. Nampaknya urusan agama itu tuh seperti tidak bisa ditawar-tawar gitu loh. Jadi di sini kalau kamu ngasih list ya kriteria cowok atau cewek yang kamu butuhkan, ya salah satunya dan yang paling penting ya masuk dia 5 besar gitu ya kriterianya kamu, itu agamanya mesti bagus gitu loh. Nah mungkin bagi kalian yang selama ini tuh agnostik gitu ya, kamu bisa aja tuh yang kayak aku mau cari pasangan yang dia tuh jelas dia agamanya apa gitu. Misalnya apakah itu Islam, apakah itu Buddhis, apakah itu Hindu, Kristen kah, Konghucu kah, tapi jelas dia agamanya apa. Karena kamu tuh mungkin agnostiknya itu tuh ya sebab karena ya nggak ada aja budaya dari kecilnya kamu itu tuh diajari oleh pengasuhnya kamu ya tentang pengenalan kepada Tuhan gitu. Hanya kamu kayak tahu aja bahwa kamu butuh Tuhan. Cuman Tuhan yang mana nih? Nah itu yang belum kamu mengerti. Jadi ya beberapa di antara kalian walaupun kamu sedang agnostik sekarang statusnya kamu, tapi kamu rindu. Kamu rindu untuk melakukan aktivitas ritual-ritual kerohanian. Nah jadi harapannya kamu bahwa pasangannya kamu adalah seseorang yang sudah jelas dia kiblatnya itu tuh kemana gitu ya untuk beberapa. Jadi intinya bahwa ketuhanan itu tuh sangat penting banget bagi kamu untuk di saat sekarang. Nah seperti itu. Nah tetapi tentu ya kamunya ini tuh mari lihat balance. Jadi maksudnya gini, bukan hanya sebatas duniawi saja tapi juga rohani di situ kamu bermain ya. Atau sebaliknya bukan hanya kayak dengan kacamata rohani saja kamu akan melihat dan menjalani kehidupan ini, tetapi juga balance dia dengan keduniawian gitu ya. Jadi kalau Mari bilang kamu ndak mabuk agama tapi juga ndak mabuk kedagingan. Nah seperti itu ya Mari lihat. Jadi untuk hubungan-hubungan jangka panjang ini tuh udah sangat penting banget bagi kamu gitu ya. Hubungan jangka panjang sudah sangat penting sekali bagi kamu gitu loh. Makanya di sini tuh Mari nampak kamu lebih kayak cenderung cukup berhati-hati ini ya memilih pasangan gitu ya. Sudah sangat berhati-hati kamu di sini gitu loh. Udah sangat berhati-hati. Jadi kamu kayak nggak mau wasting time ya ngejalani coba-coba berhadiah bersama dengan orang lain. Kamu di sini tuh untuk beberapa Mari nampak lebih kayak memilih ya
sembari menunggu mendingan ngejomblo dulu. Di situ ya. Jadi kamu bisa ini tuh kayak betah gitu ya. Kamu betah untuk menyandang status single gitu loh. Lumayan lama gitu ya, daripada sembarangan melepaskan status single, pacaran gitu ya, sembarang-sembarang dengan seorang pria atau seorang wanita gitu ya. Kamu sudah tidak mau lagi di situ. Jadi kamu kayak lebih bagus sabar ya. Di sini prinsipnya kamu lebih bagus sabar, menunggu dan menanti sampai seseorang yang tepat itu tuh nongol, hadir atau kamu jumpai gitu ya di sana. Karena mari lihat kayak ada juga ini tuh ketakutannya kamu ya. Mungkin ini maaf nih. Mungkin memang di saat sekarang kamu sudah cukup sukses jadi seorang pria atau seorang wanita. Jadi ya mungkin kamu kayak punya pengalaman juga nih bahwa kamu sempat dimanfaatin gitu ya. Sempat dimanfaatin. Jadi kayak pengalaman untuk dimanfaatkan kembali itu tuh tentu kamu ya nggak mau lah. Itu tentu hal yang kamu hindari kayak gitu ya. Jadi kayak semacam kamu nggak mau lagi sembarangan bermurah hati ya dengan makhluk-makhluk lain ya dengan manusia-manusia lain gitu ya di sana. Jadi kayak yang ada rasa takutnya kamu di sini, mari lihat ya. Ada takutnya kamu bahwa seorang pria datang deketin kamu atau seorang wanita mau dideketin oleh kamu. Mereka itu tuh punya motif mengambil atau menikmati ya apa yang kamu miliki sampai di saat ini. Jadi mari bilang kayak misalnya ya saat sekarang kalian itu tuh ya sudah punya uang cukup gitu ya, sudah punya uang cukup. Jadi mungkin kamu entah pengalaman pribadi atau dengar-dengar gitu ya bahwa seorang ini contoh aja ya, seorang wanita itu tuh biasa sekarang dikerjain sama yang namanya si Mokondo gitu ya kan. Nah kamu aduh nggak mau, kamu nggak mau gitu loh. Jadi kayak tentu seseorang yang kamu tunggu ini, seseorang yang kamu harapkan ini, seseorang yang kalau dia tidak di atas kamu, level taraf kehidupannya dia harus sepantar sama kamu, seimbang sama kamu. Nggak boleh nih di bawah kamu. Kamu nggak mau kalau di bawahnya kamu, gitu loh. Kamu di sini tuh realistis gitu loh. Apalagi kalau kamunya itu tuh cewek gitu ya. Kamunya itu tuh cewek. Nah jadi kalau kamu sebagai cewek ini, kamu kan tahu ya bahwa seharusnya ya laki-laki gitu loh. Laki-laki yang nge-backup soal finansial, bukannya kamu sebagai seorang wanita. Justru kamu yang kayak dikucuri suplai dana ya. Ada orang yang jadi providernya kamu gitu ya di soal finansial gitu, penyedia di urusan finansial. Nah kan udah seperti itu kamunya ya. Jadi kamu kayak udah nyari nih, harus sejahtera. Kamu harus bersama dengan seseorang yang bisa mensejahterakan kamu. Karena kamu sudah berjuang untuk mengamankan kehidupannya kamu. Untuk mensejahterakan kehidupannya kamu gitu. Masa iya sih ketika kamu bersama dengan manusia lain, malah jeblok hidupnya kamu. Gitu. Malah jadi goyang hidupnya kamu. Kehilangan kestabilan kamu. Gitu ya kamu juga nggak mau di sana itu. Jadi mari bilang di sini tuh kayak kalian ndak lagi seperti anak bocah gitu ya. Ini tuh kayaknya energi sudah dewasa lah, sudah realistis dengan hidup gitu ya. Jadi kayak bukan hanya sebatas dia harus ganteng, dia harus cantik, dia harus semok, seksi dianya, maco dianya, enggak kayak gitu. Tapi seperti apa yang kamu bawa ke atas nampan emas untuk kamu tawarkan kepada aku. Nah kamu sudah pakai prinsip yang seperti itu untuk di saat ini. Walaupun kamu ini tuh seorang pria ya. Walaupun kamu seorang pria, jadi kayak kamu itu tuh nyari yang kayak equal gitu, apa namanya, yang kayak setara gitu loh, kontribusinya dalam hubungan gitu ya. Nah, jadi kayak benar-benar kalian berdua itu tuh saling melengkapi gitu loh. Jadi keberfungsian sudah kamu cari di sini. Gitu. Bukan berarti bahwa kamu sedang mau meringankan hidupnya kamu sebagai seorang laki-laki ya. Tidak. Gitu. Kamu bertanggung jawab kepada bagianmu dan dia pun sebagai pasanganmu kamu harapkan
punya kesadaran tanggung jawab yang sama gitu ya. Kalau kamu laki-laki kan dan dia seorang wanita, ya bagaimana itu tanggung jawab seorang wanita? Nah, dia pun menjalankan tanggung jawabnya dia itu tuh dengan baik. Sudah seperti itu. Mari lihat yang saat ini sedang kamu cari gitu ya. Jadi bukan lagi masalah cinta-cintaan omong kosong cengengesan kayak gitu ya. Namun sudah lebih tinggi di sini kebutuhan-kebutuhannya kamu gitu loh. Karena ya tadi sudah banyak pengalaman, sudah semakin realistis melihat hidup gitu ya. Jadi paham banget kamunya bahwa dalam hidup ini tuh tidak seindah seperti film-film Korea, Jepang atau Dracin itu gitu ya. Nah, banyak hal yang mesti dipertimbangkan di sini gitu loh ya. Dan tadi ada beberapa bahwa usia kalian sudah tidak muda lagi. Jadi ya rasa-rasanya sih udah nggak pantas lagi gitu ya. Beberapa di antara kalian nggak pantas lagi lah mau nyarinya itu tuh cowok cakep, cewek cantik gitu. Udah nggak pantas lagi. Sudah lebih kayak melihat kualitas seperti itu ya. Tentulah kalau urusan cantik ganteng itu tuh pun penting gitu. Tapi dia boleh kayak masih bisa dikompromikan oleh kamu gitu ya. Nah di sana. Oke, kemudian ya. Jadi mesti ada efeknya dia dalam hidupnya kamu gitu ya. Seseorang yang kamu butuhkan itu tuh orang yang mesti ada ngefek, mesti ada dampak positif dari kehadirannya dia dalam hidupnya kamu. Nah seperti itu ya. Jadi bukan hanya kayak ngasih senang-senangnya kamu doang, ngasih kamu happy-happy sekejap sementara saja gitu ya. Tapi dia memberikan dampak jangka panjang ya, dampak positif jangka panjang kepada kamu gitu loh. Nah di sana ya. Jadi bagi yang betah saja, bagi yang sudah sanggup ya, bagi yang sudah sanggup kayak menahan diri gitu. Nah itu yang kamu izinkan hadir dalam hidupnya kamu di saat sekarang gitu loh. Bukan hanya kayak icip-icip coba-coba dengan kamu, nanti kalau sudah bosen boleh monggo silakan lepasin kamu dan cari yang lain. Lah kamu nggak mau kayak gitulah, kamu nggak mau kayak gitu. Karena kamu juga sudah sungguh-sungguh, maka tentu kamu juga ingin pria itu tuh yang hadir dalam hidupnya kamu bukan bertamu gitu ya, tetapi memilih untuk menetap gitu loh, jadi tuan rumah gitu ya, bukan hanya tamu yang sesuka hati datang dan pergi gitu ya, yang sesuka hati kapan datang dengan durasi yang dipilih sendiri dan kemudian boleh pamit pergi begitu saja. Nah kamu udah tidak mau yang kayak gituan. Nah itu ya Kamalan. Dan ya memang di sini tuh urusan perasaan juga penting banget ya bagi kamu gitu. Jadi kamu itu tuh memang nyarinya itu yang ngerti gitu loh, ngerti tentang kesensitifan batinnya kamu. Baik kamu ini tuh laki-laki ataupun kamu memang seorang wanita gitu ya. Tapi mari lihat-lihat feminimnya kamu saat sekarang itu tuh udah lebih kenceng ya. Jadi kayak kebutuhan secara emosional ya, kebutuhan emosionalnya kamu, kebutuhan batin tentang perasaannya kamu itu tuh kayak udah penting banget lah, harus dijaga sama pasangannya kamu gitu ya. Jadi ya beberapa di antara kalian sedang nyari itu tuh ada figur keibuannya, ada figur kebapaannya, nah gitu ya, atau ada figur seperti kakak adiknya hubungan kalian gitu ya, sebagai kakak adik gitulah. Nah di sana bukan hanya kayak partner asmara bergumul dalam keromantisan gitu ya, enggak. Tapi di situ tuh menjaga perasaannya kamu itu tuh sangat penting banget gitu ya. Dia pasangan yang mampu berempati, mampu bersimpati kepada kamu gitu. Nah, apalagi di sini yang mari tangkap beberapa di antara kalian kurang terbuka orangnya gitu ya. Jadi bisa-bisa kamu agak-agaknya agak sungkan gitu lah ngomong, aku pengen begini, aku inginnya seperti itu gitu ya. Jadi kalau orang yang empati dan simpatinya udah tinggi, jadi menurut kamu belum pun kamu ngomong, orang itu tuh pasti ngerti, dia pasti paham gitu loh
apa yang ada dalam benaknya kamu, apa yang ada dalam batinnya kamu. Nah, seperti itu ya. Jadi nggak usah kamu repot-repot berbui-bui mulutnya kamu gitu ya, sampai lelah bibirnya kamu itu tuh kamu gerakkan ya untuk ngasih tahu sama dia, ngasih informasi ke dia, aku lagi sedih, aku lagi sepi, aku lagi kangen, aku lagi mau begini, aku lagi ingin begitu gitu ya. Tapi si dianya sudah ngeh aja, si dianya sudah paham aja gitu ya. Dan ya rapuh hatinya kamu untuk beberapa, mari lihat. Apa rapuh itu tuh bukan dalam artian kamu mudah galau, tidak. Tapi kayak halus gitu ya perasaan Taurus yang mari tarik ini. Halus banget gitu loh. Jadi mudah terharu kamunya ya, mudah terharu. Mudah kayak mau aduh kok gitu sih, gitu kamunya. Apa tuh bilangnya ya? Sensitif gimana tuh bilangnya? Ya, nangisan. Kamu ini tuh nangisan sesungguhnya ya, nangisan. Tapi bukan manja, tidak. Kamu tidak manja. Tapi kayak kamu tuh pengen banget orang tuh ngerti aja batinnya kamu. Jadi ya boleh-boleh memang kamu dari keluarga asalnya kamu sudah dididik seperti itu ya. Misalnya ketemu ibu bapaknya kamu bukan gaya-gaya VOC gitu loh modelnya, tapi soft spoken gitu loh ya. Yang memang dari keluarganya kamu itu tuh yang damai, yang tenang, yang menghargai perasaan orang lain. Nah, ya kamu pengen juga lah pasangannya kamu seperti gambaran ibu, pengasuhan ibu dan bapaknya kamu. Nah, kira-kira di sana ya. Atau mungkin ya kamu dalam hidup udah capek gitu. Udah capek hidup itu tuh kasar-kasar, udah lelah. Hidup itu tuh keras gitu ya. Jadi kamu pengen gitu loh. Kamu pengen bersama dengan seseorang yang bikin kamu adem, bikin kamu tenang, bikin kamu damai, bikin kamu merasa aman. Nah, seperti itu. Ya. Karena kamu nih nggak kuat ini kalau kenceng-kenceng orang ngomong sama kamu, padahal kamu tuh nggak kuat. Gitu. Karena kamu dibisikin aja, "Bebek, Taurus, kamu salah tuh." Misalnya. Taurus. Iya. Kan? Kamu dibisikin aja, kamu udah ngeh gitu. Jadi kamu tuh nggak mau kalau orang tuh, "Hai kamu ini ya," nggak ada mikirnya kamu gitu. Intonasi suara tinggi, volume suara itu tuh kenceng gitu. Ya. Pemilihan diksi-diksi itu tuh setajam silet. Kamu nggak mau yang kayak gitu. Pelan-pelan aja ngomong, kamu juga ngeh, kamu sudah paham, kamu mengerti. Nah, seperti itu yang mau kamu cari ya dari pasangan soft spoken, yang intuisinya dia, bukan intuisi, tapi empati dan simpatinya dia, ya itu tuh menyala, nuraninya dia menyala. Nah, itu yang saat ini sedang kamu cari. Bukan lagi seseorang yang kayak ngajak kamu punya kehidupan seperti roller coaster gitu ya, seperti naik wahana roller coaster gitu. Bukan lagi kamu cari seseorang itu tuh yang kayak ngajak kamu untuk nekat gitu ya, ngajak kamu untuk ugal-ugalan menikmati hidup. Sudah tidak lagi seperti itu ya. Tapi yang boleh monoton, boleh lambat, boleh stabil dan jangka panjang. Nah, udah kayak gitu modelnya ya di sana. Oke lah, baik. Mungkin itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan ya untuk di saat ini. Durasi juga sudah lumayan panjang. Semoga apa yang Mari sampaikan mampu untuk kamu mengerti dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.